Kajian Islam. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu-satunya makhluk yang tidak punya syahwat untuk bermaksiat kepada Allah itu hanya para malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan keliling dunia. Dan apabila mereka mendapati majelis ilmu agama, mereka diperintahkan untuk ikut duduk di dalamnya. Apabila para malaikat saja diperintahkan duduk di majelis ilmu agama dan mereka ikut duduk di dalamnya, maka siapa kita sehingga kita bermalas-malasan, merasa tidak butuh dan gengsi dari majelis ilmu agama? Siapa kita? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Oleh karena di zaman as-salaf ada seorang khalifah presiden yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid seorang khalifah presiden. Dengan anggota keluarganya ikut duduk di majelis ilmu agama Atha ibnu Abi Rabah. Duduk untuk belajar. Bukan sekadar cari nama. Sedangkan Atha ibnu Abi Rabah ada seorang dai yang hitam pekat, rambutnya tidak sempurna, mulutnya mohon maaf maju ke depan, dan beliau seorang budak sahaya. Tetapi Harun ar-Rasyid seorang presiden berserta anggota keluarganya selalu hadir atau sering hadir di majelis ilmu agamanya. Karena ia mengetahui keutamaan ilmu agama. Atha ibn Abi Rabah, hitam, pekat, rambutnya tidak sempurna, budak sahaya lagi. Dia ikut hadir, orang yang merdeka, orang kaya raya, Arab, presiden lagi. Dengan anak-anaknya, ikut duduk bersimpuh di bawah kaki Atha ibn Abi Rabah. Karena mereka telah mengetahui keutamaan majelis ilmu agama. Sebagian ulama dahulu mengharapkan husnul khatimah dengan hadir di majelis ilmu agama. Karena seorang apabila meninggal dunia dan dia sedang di majelis ilmu agama, itu adalah husnul khatimah. InsyaAllah itu menjadi mati syahid untuknya. Karena menuntut ilmu agama adalah jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Wajahidun bihi jihadan kabira. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ilmu agama yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mujahadah. Kita memang harus melawan hawa nafsu untuk bisa berangkat ke majelis ilmu agama. Apabila di hari-hari libur kerja kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu agama, apalagi di hari-hari kesibukan dengan kerja. Anugerah dari Allah jemaah. Apabila di antara kita bisa menggunakan weekendnya untuk majelis ilmu agama. Di saat sebagian orang menggunakan weekendnya untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Untuk karaokean dengan keluarganya, atau minimalnya perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan alhamdulillah dengan pergi ke majelis ilmu agama, perjalanan pergi dan pulangnya kita juga bisa menikmati nikmat-nikmat dunia yang Allah halalkan bersama anggota keluarga kita. Bisa melakukan wisata kuliner sebelum atau setelah majelis ilmu agama. Walillahil hamd. Ini nikmat dan anugerah dari Allah. Apalagi sebuah majelis ilmu agama yang dilakukan di antara dua salat, maghrib dan isya. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita menghadiri majelis ilmu agama, mendapatkan tambahan ilmu, penjagaan terhadap iman, keutamaan duduk di masjid iktikaf, keutamaan menunggu salat setelah melakukan salat sebelumnya, dan keutamaan majelis ilmu agama. Ini keutamaan di atas keutamaan. Demikian juga majelis ilmu agama setelah salat subuh. Sambil menghadiri majelis ilmu agama atau menghadiri majelis ilmu agama, kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu agama, tambahan ilmu, penjagaan terhadap iman, sambil menunggu masuknya waktu salat syuruq. Yang keutamaannya dikatakan falu hajjatu ajur hajjatin aw umrah tamah. Baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi datang dari banyak jalan sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Coba antum tunggu salat syuruk tanpa kajian, sanggup enggak? Berat. Hah? Nunggu salat syuruk tanpa kajian berat. Dan kan nunggu salat syuruk setelah subuh. Bertahan 20 menit saja dalam masjid setelah salat subuh itu berat kalau enggak ada kajian. Ya. Dengan adanya kajian ini akan membantu kita melakukan salat syuruk. Minimal seminggu sekali. Ya. Atau seminggu 2 kali. Nikmat jemaah. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Karena kalau kita tidak mensyukurinya, khawatirnya Allah Jalla wa Ala akan mengusir kita dari lingkungan nikmat yang mulia seperti ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah olehmu tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Dan apabila engkau mengkufurinya, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan insyaallah taala sebagaimana yang telah kita rencanakan sebelum Covid, qaddarallah wa ma syaa fa'al, kita akan mengkaji kitab Riqaq dari Sahihul Bukhari di setiap hari Sabtu ba'da subuh, Ahad ba'da subuh, Ahad ketiga setiap bulan insyaallah taala. Kitabur Riqaq dari Sahihul Bukhari. Apa arti riqaq? Apa yang dimaksud dengan hadis-hadis riqaq? Yang dimaksud dengan hadis-hadis riqaq, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma yuraqiqul qalba wa yulayyinuh, yaitu hadis-hadis yang akan melembutkan hati seorang mukmin. Semua hadis Nabi melembutkan hati seorang mukmin. Tetapi ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mendengarnya, maka saat dia mendengarnya dia langsung akan tergugah. Hati akan lembut dan langsung ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini perlu jemaah. Kita membutuhkan hal yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika anna al-qalba qad yaqsu bil ma'asi wa kathratil ghaflah. Karena yang namanya hati itu seringkali keras dan membeku karena maksiat dan kelalaian yang banyak. Karena maksiat dan kelalaian yang banyak. Fayahtaju ila syai'in yuraqiquh. Sehingga hati ini butuh kepada sesuatu yang melembutkannya. Karena jangankan kita jemaah, kita yang sudah berada di akhir zaman, kita yang penuh maksiat ini, para sahabat saja mengharasakan hati mereka berubah tatkala tidak hadir di majelis ilmu agama. Padahal mereka para sahabat dan di lingkungan para sahabat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Hanzalah Ar-Rib'i Al-Ansari, salah satu dari pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti luar biasa kedudukan beliau ya. Diberikan amanah mencatat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang sembarangan. Ya. Pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laqiyani Abu Bakrin fi ba'dhi turuqil Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertemu denganku di salah satu jalan kota Madinah. Maka aku pun berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Si Hanzalah ini sudah munafik, wahai Abu Bakar. Beliau sendiri mengucapkannya. Maka Abu Bakar terkejut melihat Hanzalah sebagai pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar panitia kajian, bukan sekadar EO, bukan sekadar admin ustaz, bukan sekadar mertua atau menantu ustaz, bukan sekadar alumni Yaman, Madinah atau yang lainnya. Pencatat wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang sembarangan. Pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba berkata demikian. Abu Bakar terkejut, maka beliau mengatakan, "Unzur ma taqul."
Pikirkan apa yang kamu ucapkan itu wahai Hanzalah. Nadhara yanzuru. Kalau tidak mutaaddi dengan ila bermakna at-tafakkur. Pikirkan, renungilah ucapan yang telah kamu ucapkan itu wahai Hanzalah. Itu ucapan berat. Ucapan yang besar. Maka Hanzalah menyatakan, ya Abu Bakar, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'ya la'in. Falamma kharajna min 'indihi 'afazna al azwaj wal aulad wal dhayat nasina dzalika katsira. Wahai Abu Bakar, bukankah ketika kita hadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan kita. Padahal anak istri mereka adalah para sahabat Nabi. Pekerjaan kita mereka dengan yakin kita berani mengatakan 100% halal. Karena mereka para sahabat Nabi, jangankan dari hal yang haram, dari hal yang syubhat saja mereka dijauhkan oleh Allah. Kita jangankan dari hal yang syubhat, dari hal yang haram saja tidak mau meninggalkannya. Beliau mengatakan ketika kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan-pekerjaan kita, seringkali kita melupakan apa yang telah beliau sampaikan, wahai Abu Bakar. Bukankah kita munafik? Hanzalah ini munafik, Hanzalah ini munafik, Hanzalah ini telah munafik, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menyatakan, inna wajadina zalika aydha. Wahai Hanzalah, aku juga merasakan demikian. Aku juga seperti itu. Lihat tawadhu'nya Abu Bakar. Pada beliau mendapatkan gelar dari Allah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, As-Siddiq. Manusia yang paling jujur setelah para nabi dan para rasul. Paling jujur dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Mertuanya Nabi SAW, kawan akrab Nabi sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi hingga wafat. Khulafa ar-Rasyidin yang terbaik, manusia terbaik setelah para Nabi dan para Rasul sepanjang dunia. Abu Bakar manusia terbaik setelah mereka para Nabi dan para Rasul. Lihat ketawadhuan beliau. Saya juga merasakan seperti itu, wahai Hanzalah. Kalau kita mungkin akan mengatakan, makanya lo sering-sering bergaul sama kami orang nih, biar kuat iman lo dikit katanya. Sombong amat lo. Ya, makanya lo sering-sering ngopi sama gua, biar istiqamah lo. Sering-sering lalu gabung sama kami. Ya. Sering-sering lalu touring sama kami, biar kuat iman lo. Tidak demikian jemaah. Apa jawaban Abu Bakar? Aku juga seperti itu, wahai Hanzalah. Kita sama-sama munafik. Kita sama-sama munafik. Di dalam Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku menjumpai 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa telah bertemu dengan 30 para sahabat Nabi. Aku dapati seluruh mereka mengkhawatirkan kemunafikan di dalam hatinya. Maka kata Hasan Al-Basri, tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Dan tidak ada yang khawatir dari kemunafikan kecuali seorang mukmin. Kapan kita telah merasa aman dari kemunafikan? Ketahuilah di saat itu kita sudah munafik. Baik dengan kemunafikan besar ataukah dengan kemunafikan kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi manakala kita masih selalu khawatir dan selalu takut dari kemunafikan yang ada di dalam hati kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah masih menjaga kita. Maka ketika ada seorang datang kepada Hudzaifah radhiyallahu an, dia curhat, mudah jatuh ke dalam dosa, mudah bermaksiat, dan dia khawatir dirinya sebagai seorang munafik. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhu kepadanya? Astaghfarta idza aznab. Apakah engkau selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap kali engkau jatuh ke dalam dosa? Dia pun menjawab, iya.
Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu kembali berkata, "Asallaita idza khalaita rabbak?" Apakah engkau melakukan salat ketika engkau sendirian dengan Rabbmu? Dia pun menjawab, "Na'am." Iya wahai Hudzaifah, idhhab sallamakallahu minan nifaq. Semoga Allah menyelamatkan engkau dari kemunafikan. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila Hanzalah yang merupakan pencatat wahyu yang turun kepada Nabi, Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya, anak istri mereka adalah para sahabiah sebagian besarnya. Pekerjaan mereka pekerjaan yang halal. Lingkungan mereka sebaik-baik lingkungan. Salat 5 waktu mereka di Masjid Nabawi dan di belakang Nabi SAW. Jihad mereka bersama Nabi. Haji dan umrah mereka juga bersama Nabi. Tetangga-tetangga mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Merasakan dan mengkhawatirkan terhadap hati mereka apabila keluar dari majelis ilmu agama. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang berada di akhir zaman? Harus lebih sering-sering jamaah. Apalagi antum yang tinggal di kota besar. Ketika keluar dari masjid, ya, jangankan ya, sudah berada di daerah yang jauh dari masjid, baru selangkah 2 langkah dari masjid, surat Al-Kafirun bisa goyang dengan pemandangan-pemandangan yang ada di luar masjid. Surat Al-Kafirun bisa nggak lancar lagi. Surat Inna A'tainakal Kautsar bisa lupa gara-gara pemandangan maksiat yang ada di luar masjid. Belum lagi ke tempat-tempat lainnya. Maka majelis ilmu agama dan terkhusus pembahasan kitab Riqaq yang seperti ini amat menjaga hati kita. Merupakan sebab besar yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka dan mengantarkan kita ke syurganya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini kita tidak lagi membahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari. Karena sungguh Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah lebih masyhur untuk kita bahas kembali biografi beliau di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis yang pertama beliau sebutkan di sini adalah, kita baca sanadnya. Hadis 6412 ya. Kata beliau, haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala akhbarana Abdullah bin Sa'ad huwa ibnu Abi Hind an abihi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami guru kami Al-Makki bin Ibrahim. Ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami qala guru kami Abdullah bin Sa'id wa ibnu Abi Hind dari ayahnya dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah yang disebut dengan sanad hadis. Maka dari sisi manakah dikatakan ya bahwa dakwah sunnah ilmu mereka enggak punya sanad? Apa yang dimaksud dengan sanad? Kan sering ini di dunia maya enggak jelas ilmunya. Sanadnya enggak jelas. Sanad yang jelas saja banyak yang dhaif. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu artinya silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab mustalah hadisnya Nukhbatul Fikr dengan syarah beliau Nuzhatun Nazar. Rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada matan hadis, itu sanad. Dan dengan kita membaca Sahih Bukhari, maka menjelaskan kepada kita sanad apa yang kita baca. Adapun dari kita kepada Imam Al-Bukhari, ini tidak membutuhkan sanad, sudah ada kitabnya. Dan seandainya pun kita punya sanad, karena guru kita punya sanad sampai kepada Imam Bukhari seperti beberapa guru hadis kami di Yaman. Kajian Islam.